Ya, gue bocah umur 19 tahun yang masih dalam fase perkuliahan. Gue masih umur 19 tahun di tahun ini. Dan gue semester 3 dalam fase perkuliahan gue. Mau masuk ke semester 3. Di bulan September nanti gue masuk kuliah. Dan tapi gue benci dalam hidup perkuliahan gue karena diri gue yang gak mau keterna virus full time job. Itu ada buku yang mungkin lu bisa baca di, gue sempat ngeliat di podcasternya, ternyata bukunya itu ada di Amazon dan itu soft file. Dan kalau gue dapat secara gratis karena gue masuk ke komunitas di, gue bisa dibilang gue melakukan suatu research. Gue melakukan suatu kayak penelitian dan kayak mendalamin suatu podcaster tersebut, dan akhirnya gue dapat soft file ebook yang ditulis oleh beliau berkaitan dengan full time job virus. Dan buku itu nggak cukup membantu, gue jujur aja itu tidak cukup membantu diri gue untuk mengembangkan bisnis atau semacamnya, tapi karena beberapa konten dari beliau ini podcasternya, ya gue nggak mau dari gue terkena full time job virus. So dalam fase ini kacamata gue kayak satunya ke atas, satunya ke bawah. Walaupun di kamera tidak terlihat aneh, cuman gue makainya kayak terlihat aneh, pak. Bukan, pas gue makainya itu terlihat, bukan terlihat, gue merasa aneh gitu. So dalam fase ini gue cukup banyak mempelajari suatu bisnis. Bukan hanya gue mengambil jurusan bisnis di suatu perkuliahan, habis itu gue catat ocehan dari dosen, atau gue ngelihat presentasi dosen tersebut. Oh ternyata harus ada why, harus ada ini dan hal semacamnya. Itu yang membantu diri gue, bro. Cuman ketika gue bener-bener bisnis gue naik, maksudnya aksi bisnis gue tuh naik tuh gara-gara ya implementasi dari podcaster yang gue sering sebut-sebutin di kalian, podcaster dan ya akhirnya gue belajarnya itu dengan gue bikin platform komunitas ini. Dan ya, so gue nggak hanya mempelajari di buku dan gue catat terkait dengan ilmu, cuman gue mengimplementasinya. Dan yang bisa lo lihat sekarang ini adalah platform komunitas gue yang gratis, dan lo bisa join di link paling atas di bawah video ini, dan lo akan teralihkan ke Google Docs ini, dan ada link biru di situ. Lo bisa klik link birunya. Bukan link biru, maksud gue huruf biru di sana, huruf warna biru. Lo bisa klik. Wah, hidung gue gatal nih, bro. Lu bisa klik di situ dan lu bisa join secara gratis di program gue, bukan program, komunitas gue ini. Bisa dibilang program juga sih, cuman kalau bisa lah dibilang program, takutnya apaan sih kok gini doang dibilang program dan hal semacamnya, terserah gue dong. So ya, apalagi yang lu lagi fokus ke mentalitas, lu bisa join di program mobile gue yang paling atas, huruf warna birunya. Lu bisa join di situ seharga $1 per lifetime payment, dimana ketika lu udah bayar 19.000 $1, lu bisa nikmatin program di situ gitu. Dan ketika lu join di program gratis gue ini, komunitas gratis gue ini, lu bisa nikmatin konten gue yang tidak terschedule gitu. Dan ini adalah suatu termasuk dari program berbayar gue juga. Makanya kalau misalnya mungkin membantu diri kalian terkait dengan video ini, lu bisa, apalagi program bayar gue gitu kan. So ya, itu make sense ya kan. So ini gue gatel, bro. So kita masuk ke meminimalisir jam kerja. Ini berkaitan dengan bisnis, dan gue tadi dalam opening gue ini berkaitan dengan bisnis karena sering gue ocehin terkait dengan gue benci dengan fase perkuliahan, hidup perkuliahan dan hal semacamnya. So ketika lu meminimalisir jam kerja, otak lu akan mencari-cari hal positif apa yang harus lu lakukan. Ini ketika lu melakukannya, justru itu akan menaikkan result dalam bisnis. Karena kenapa? Mungkin ketika lu sekarang mengkonsumsi masif terkait dengan konten yang short, yang durasinya pendek di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube Short, IG Reels,
dan hal semacamnya, lo akan menisbatkan kalau misalnya lo harus work lebih banyak. Cuman kalau lo ambil content creator dan lo nambahin jam kerja lo makin banyak, itu justru makin result lo untuk mencapai result yang lo ingin itu menjadi turun, ataupun lo mencapai result yang lo ingin itu menjadi semakin lama gitu, baru naik lagi gitu, lama naik lagi. Dan di sini adalah tahta lo atau mahkota lo, dan di sini adalah suatu penundaannya ketika lo work lebih banyak. Dan itu kenapa? Sense atau masuk akal yang masuk lagi yang gue pikirin itu adalah berkaitan dengan jam tidur. So, ketika lo emang gak bisa tidur, dan mungkin lo mempunyai experience ketika lo misalnya gunain screen lebih banyak, itu akan gak bisa tidur lo makin naik juga. So, solusinya itu adalah lu baca buku gitu. Akhirnya lu bisa tidur lebih cepat. Dan hal semacamnya, mungkin lu ada perspektif misal, bang, gua gak bisa tidur karena keluarga gua miskin misalnya. Justru ketika lu tidur, lalu lu menjadi mengambil bisnis model content creator, dan lu tidurnya itu pulas, tidur lu cukup, dan hal semacamnya, mendapatkan A plus dari tidur lo akan terlihat apa? Terlihat bugar, terlihat fresh. Dan akhirnya ketika lo mempunyai program berbayar lo, itu akan apa? Cencing gitu kan bro. Jadi bahwa gue melakukan hal yang cringe, jadi bisa terbayar gitu program berbayar lo yang audiens bakal membeli lo. Jadi apa? Ketika lo tidur apa? Work lu akan semakin dikit, tapi lu akan terlihat bugar dan program lu naik. Maksudnya result lu dalam bisnis lu naik gitu. Itulah gue suka business models berkaitan dengan content creator. Nah, karena ini berkaitan dengan minimalisir jam kerja dan berkaitan dengan bisnis juga ya, berkaitan dengan money dan hal semacamnya, business models gue banyak. Mungkin lo gak tahu business models itu apa ya. Business models itu adalah, menurut pikiran gue yang sekarang, itu adalah ketika lo menjadi guru itu bisa menjadi business models lo. Mungkin bukan business models ya, tapi sub dari business models. Dan ini adalah menariknya dari content creator. Jadi content creator ini adalah business models, dan ketika lu menjadi content creator, ada sub business models, dan ini menjadi semakin luas lagi. Ketika lu menjadi guru di suatu sekolahan, lu bisa menjadi, ini adalah suatu sub business models. Karena apa? Lu bisa mengajari seseorang untuk gimana caranya menjadi guru yang benar dan hal semacamnya. Dari situ lu kasih program terkait dengan di school ini dan hal semacamnya seperti gue. Dan ini adalah menarik dari business models content creator. Business model yang sering gue dengar itu ada pertama itu content creator, ada copywriting. Sebenarnya copywriting ini adalah sub dari business model content creator. Karena kenapa bro? Dengan lo copywriting, lo harus cari konten juga gitu kan, cari konten yang memikat orang, dan lo jadi content creator gitu. Jadi content creator ini bisnis modelnya itu benar-benar luas banget. Dan ketika lu mau memasarkan agensi, bisnis agensi, lu juga harus mainin content creator juga. Dengan lu content creator ini,
lu akan menaikkan resultnya gitu. Jadi gue suka dengan bisnis model content creator ini. Jadi mungkin kalau misalnya lu menjadi guru, lu udah paham akan agency, lu udah paham akan copywriting, itu terdengar apa ya? Terdengar suatu hal yang mustahil karena gue emang audiens yang gue cari itu adalah suatu kaum pemuda. Jadi kalau lu misalnya yang hal tersebut itu gak relevan sama diri lu, ada suatu pertanyaan, gimana apa sub bisnis modelsnya ketika lu emang mau jadi content creator gitu kan. Pasti lu ada suatu pencapaian dalam diri lu. Gue ada berkaitan dengan fisik karena gue berhasil naikin berat badan gue dengan suatu reason. Ketika gue naikin berat badan karena gue pergi ke gym, gue makan banyak, dan ketika gue turunin berat badan, gue lari 3 kali seminggu, padahal itu adalah hari sekolah, minggu sekolah dan hal semacamnya. Dan ini menjadi suatu sub business models, yaitu berkaitan dengan fisik. Tinggal lu cari namanya itu apa dan hal semacamnya. Nama bisnis yang misalnya kalau gue kan yang sebelum itu Six Pack Unlock. Dan gue berkaitan dengan mentalitas. Karena ketika gue kecil, gue menisbatkan kalau misalnya mentalitas gue itu baik. Karena apa? Mentalitas gue tuh emang terlahir baik. Cuman karena apa dulu? Nanti ada cumannya. Karena apa? Cuman ya, bukan ciuman ya. Karena apa? Gue terlahir mentalitas baik. Gue shake hand dengan orang, anak kecil dan hal semacamnya. Dan akhirnya itu turun gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan buruk bermain game. Dan gue harus menaikinnya secara perlahan-lahan. Dengan apa? Dengan kebiasaan baik. Dan proses ini bisa jadi suatu sub business models. Ini mungkin ada pencapaian dengan diri lo bisa jurnal apa nih yang pencapaian lu, dan mungkin itu terdengar bodoh, dan hal bodoh ini bisa menjadi suatu menjadi star gitu kan bro, bisa menjadi suatu trend and everything else. Gue suka dalam hal meningkatkan kualitas hidup yang berbeda-beda. Maksudnya gue nggak mau meningkatkan just money. Gue ingin menaikkan fisik gue, ingin menaikkan mentalitas gue, relationship gue, dan hal semacamnya. Bukan hanya money dong, bukan hanya terkait dengan uang. So, ketika gue misalnya tidak mengerjakan PR sekolah misalnya, dan dikatakan guru gue tuh malas, lu malas banget gitu kan, itu adalah salah. Ketika emang diri lu banyak suatu schedule, lu ada berkaitan dengan reading, lu berkaitan dengan ada stretching, lu ada meditasi, dan hal semacamnya. Dan sempat ketika gue emang menjadi masif dalam kebiasaan baik, gue mengatakan diri gue tuh malas. Padahal gue masih menjadi hard worker. Karena kenapa? Gue ada reading, gue ada stretching, gue ada meditasi, gue ada melakukan latihan fisik dan hal semacamnya. Gue masih menjadi hard worker, gue masih menjadi pekerja keras. Jadi bukan hanya soal uang gue ningkatin, tapi juga fisik, mentalitas, dan relationship. Gue harus bicara dengan keluarga gue spend time dengan beliau, mencari kegiatan, cara spend time dengan beliau. Bermain Minecraft bersama-sama. Kayaknya bermain Minecraft bersama-sama kurang, apa harus ganti game atau ganti kegiatan dan hal semacamnya. Harus melakukan A, B, dan C. Gue harus membaca buku jika mau memperdalam ilmu. Karena di desa ketika gue konsum di internet atau gue konsum di YouTube, itu gue terasa masif dalam melakukannya. Dan juga ketika masif itu ada suatu negative thinking yang keluar gitu, dan itu tidak baik. Dan ketika gue
sama core gue negative thinking dan hal semacamnya, and that's very complicated, emang. Jadi ya solusinya gue baca buku ketika emang mau memperdalam ilmu. Cenderung tidak termanajemen ketika memperdalam ilmu di internet, memperdalam ilmu di YouTube dan hal semacamnya, jika melakukannya setiap hari. Dan dari saya, jika mengkonsumsi konten yang lama, maksudnya konten yang sudah 3 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, dari podcaster tersebut itu dirasa kurang atau kurang relevan dengan jadi konten yang baru ini lu bisa mencapai result yang cepat dengan apa yang lu ingin and everything else. Ya coba lu minimalisir jam kerja lu, tetap lu bisa melakukan jam kerja atau sisi kerja setelah lu bangun tidur. Misal lu sudah terdoktrin sama beberapa influencer, karena gue juga masih terdoktrin karena gue masih dalam fase hidup yang hard worker seperti yang gue jelasin sebelumnya. Karena ketika gue bangun tidur, gue masih melakukan satu kegiatan produksi. Contohnya apa? Gue menulis di Twitter, di tweet, dan hal semacamnya. Contohnya seperti apa? Gue menulis, lo harus minimalisir jam kerja lo. Gitu aja. Bisa jadi ada orang yang terpikat dengan teks itu dan akhirnya join ke program gue ini gitu kan bro. So that's it dari gue, meminimalisir jam kerja. See you on the next video.